Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Is Widiawati, NPM 1823226. Yang saya hormati Bapak Irwandi, selaku pembimbing satu saya. Yang saya hormati Bapak Ibtu Wahyu Pratama, selaku pembimbing kedua saya. Dan Ibu Ferawati yang saya hormati selaku pembahas saya. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Pacific Hotel di Bandar Lampung. Bab 1 ada pendahuluan, ada latar belakang, batasan masalah, dan tujuan penelitian, identifikasi masalah dan rumusan masalah, kegunaan penelitian dan metodologi penelitian. Latar belakang, penerapan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas akan sangat membantu perusahaan memberi informasi penting dalam pengambilan keputusan dan mengadakan ramalan tentang masa depan perusahaan, serta kebijaksanaan perusahaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kas. Pacific Hotel ini beralamat di Jalan Yosudarso, nomor 3, Bumi Waras, Teluk Betung, Bandar Lampung. Dalam Pacific Hotel ini, sistem informasi dalam laporannya penerimaan dan pengeluaran itu masih berbasis manual. Dia masih menggunakan Microsoft Excel. Dari setiap penginputannya itu dia masih manual semua. Ada identifikasi masalah, ada 3. Proses penginputan dan perhitungan memerlukan jangka waktu yang lama. Pembuatan laporan penerimaan dan pengeluaran kas masih memerlukan waktu lama. Terdapat kesulitan-kesulitan dalam pencarian data laporan setiap bulannya. Rumusan masalah, ada dari latar belakang itu yang telah diuraikan. Bagaimana merancang sistem laporan penerimaan dan pengeluaran kas pada Pacific Hotel. Ada batasan masalah. Yang pertama, perancangan program pada input penerimaan dan pengeluaran kas. Perancangan program untuk data laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Tujuan penelitian. Untuk menghindari terjadinya perselisihan perhitungan, untuk menghasilkan program aplikasi yang dapat mengolah data laporan, untuk memudahkan akunting dalam membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas, serta laporan keuangan. Kegunaan penelitian ini pada program yang dikembangkan dapat melakukan pencarian data laporan kas. Program aplikasi yang dikembangkan dapat menghasilkan laporan data, sehingga data tersebut menjadi efektif dan efisien. Metodologi penelitian ini dimulai dari awal Januari sampai dengan akhir Maret selama 3 bulan. Bab 2 ada kajian pustaka, ada sistem kas, penerimaan kas, pengeluaran kas, alat pengembangan, pemrograman, definisi Java, NetBeans IDE, basis data atau database. Di sini ada pengertian sistem menurut Huta Hain. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu. Menurut Harahap, pengertian kas adalah uang dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan setiap saat, serta surat berharga lainnya yang sangat lancar yang memenuhi syarat. Penerimaan kas, menurut Abdul Halim, sistem akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi, dan kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas. Ada pengertian pengeluaran kas. Menurut Mulyadi, pengeluaran kas ini suatu catatan yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran, baik dengan cek maupun dengan uang tunai. Use case diagram. Use case diagram menurut Rosa dan M. Salahuddin, sistem yang memiliki modal-modal terhadap sistem yang ingin diproses. Di sini ada juga kelas diagram yang menurut Rosa dan M. Salahuddin. Diagram kelas atau kelas diagram ini menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Definisi Java menurut Noviadi. Java merupakan salah satu dari bahasa pemrograman yang dapat dijalankan.
Ada NetBeans IDE. Menurut Novriandi juga, aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman di atas Swing. Ada pengertian basis data. Menurut Arianto, SQL atau Structured Query Language merupakan bahasa yang di dalamnya terdapat perintah untuk menyimpan, menerima, memelihara, dan mengatur akses ke basis data. SQL digunakan untuk memanipulasi data dan menampilkan data dari database atau berkomunikasi dengan database. Bab 3 ada analisis dan perancangan. Ini ada analisis kebutuhan perangkat keras atau hardware, kebutuhan perangkat lunak atau software, kebutuhan perangkat pikir atau brainware, kebutuhan input, kebutuhan output, perancangan sistem, usulan, skenario sistem, use case, class diagram, rancangan activity diagram, rancangan input. Kebutuhan perangkat keras atau hardware. Ini ada 6 kebutuhannya. Monitor, CPU, Intel 2 core, RAM, hard disk, input device, output device. Ini ada kebutuhan perangkat lunak software. Ada Java NetBeans atau Exam. Database-nya menggunakan MySQL. Ini juga kebutuhan perangkat pikir atau brainware. Kebutuhan input, ada akun, transaksi penerimaan, dan transaksi pengeluaran. Kebutuhan output ada laporan penerimaan, laporan pengeluaran, laporan kas. Ini ada usulan juga. Ini usulan yang untuk pembuatannya. Ini ada skenario sistem. Ada analisis, desain, coding. Dan ini use case-nya. Nanti user melakukan login, nanti dia langsung masuk ke menu utama itu akun, langsung ke akun. Apabila kita menginput akun, nanti dia akan muncul. Dia akan keluar di transaksi. Nanti langsung ada transaksi penerimaan, transaksi pengeluaran. Dan nanti akan menghasilkan laporan. Laporan tersebut adalah laporan pengeluaran dan penerimaan, serta laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Ada kelas diagram, ada akun, pengeluaran, dan penerimaan. Ada rancangan activity diagram login, rancangan activity diagram form akun, rancangan activity diagram form penerimaan, rancangan activity diagram form pengeluaran. Ini ada rancangan activity diagram login. Dari user nanti dia akan tampil login, nanti disuruh masukkan username atau password. Selanjutnya dia akan verifikasi user dan nanti jika kita klik ya maka akan masuk ke menu utama. Ada rancangan activity diagram form akun. Nanti kita akan ada form data akun. Apabila kita klik tambah, maka dia akan ada perintah masukkan kode, nama akun, dan saldo. Selanjutnya kita klik simpan. Jika tidak, maka kita akan kembali ke menu utama form data akun. Sini ada rancangan activity diagram form penerimaan. Ada user, nanti dia akan masuk ke form penerimaan. Apabila kita klik tambah, maka dia akan disuruh memasukkan ID penerimaan, kode, nama akun, jumlah, dan tanggalnya. Ada juga rancangan activity diagram form pengeluaran. Dia sama aja seperti yang rancangan activity diagram form untuk penerimaannya. Ada rancangan login, rancangan menu utama, rancangan input form akun, rancangan input form penerimaan kas, rancangan input pengeluaran kas, output kertas kerja penerimaan kas, output kertas kerja pengeluaran kas, dan output laporan kas. Ini laporan kas ini maksudnya laporan penerimaan dan laporan pengeluaran kas. Jadi sehingga dia itu ngambil dari transaksi. Ada rancangan loginnya seperti ini.
username, password. Rancangan menu utamanya ada akun, transaksi, laporan. Ini ada rancangan input form akun. Ada kode akun, nama akun, saldo. Rancangan input form penerimaan kas. ID, tanggal, kode akun, nama akun, jumlah, dan totalnya. Rancangan input form pengeluaran kas. Ini sama aja seperti rancangan input form penerimaan kasnya. Output kertas kerja di penerimaan kas. Seperti ini bentuknya, kertas kerjanya. Nanti dia akan cetak. Dan ada juga output kertas kerja pengeluaran kasnya. Nah, ini dia ada laporan kas, laporan penerimaan dan pengeluaran kasnya. Dia ada saldo awal yang pertama. Nah, nanti ada penerimaan kas ini dari nama-nama akunnya. Ada pengeluaran kas dan nama akun juga. Bab 4, ada hasil dan pembahasannya. Dari hasil penelitian, hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu aplikasi sistem informasi laporan penerimaan dan pengeluaran kas, di mana data tersimpan rapi di dalam database. Data-data tersebut dapat dilihat, ditampilkan, serta disajikan dalam bentuk laporan. Yang pertama ada tampil login. Seperti ini. Ini hasilnya, nanti dia akan di programnya itu bentuknya seperti ini. Ada username, password. Nah, nanti kita akan login. Nah, setelah kita login, nanti akan keluar seperti ini. Ada akun, transaksi, laporan. Nanti kita akan klik di bagian akunnya. Nah, ini ada akun penerimaan. Nanti dimasukkan kode akunnya, nama akun, di saldo. Karena di tempat saya itu hotel, jadi saya di bagian form penerimaan itu ada saldonya. Karena dia itu sudah ada harganya untuk per kamarnya. Nanti kita akan klik tambah untuk menambahkan akun. Nah, nanti kita masukkan kode akun, nama akun, saldo. Nanti dia akan langsung kita klik simpan. Nanti dia akan muncul di bawah sini. Dan ini untuk akun, nama akun, dan kode akun untuk pengeluaran. Nanti kita akan dimasukkan kode akun serta nama akun. Ini klik tambah, dia akan muncul seperti ini. Di sini ada form penerimaan kas. Form penerimaan kas ini ada nomor, dia akan terisi otomatis. Nomor itu maksudnya kayak nomor bukti transaksinya. Tanggal dia akan otomatis sesuai tanggal hari ini. Kode akun nanti kita akan diklik di sini, dia akan muncul otomatis, serta nama akunnya. Jumlahnya nanti kita input. Nanti kita klik tambah. Nah nanti akan dia muncul di bawah, lalu klik simpan. Dia akan muncul, secara langsung dia akan muncul di database tersebut. Dia akan langsung nyimpan otomatis. Di form pengeluaran kas ini sama seperti di penerimaan kasnya. Di sini ada cetak penerimaan. Cetak penerimaan ini nanti kita pilih bulan. Misalkan kita ingin bulan Mei, nanti kita akan cari di sini bulannya beserta tahunnya. Nanti kita akan klik cetak. Nah, seperti ini hasilnya, kertas kerja penerimaan kasnya. Ada bulan, tahun, ini ada kode akun, nama akun, jumlah. Ada cetak pengeluaran, pilih bulan, pilih tahun. Ini ada cetak. Nah, ini hasilnya. Ada kertas kerja pengeluaran kasnya, kode akun, nama akun, jumlah. Nah, nanti ini adalah hasil dari yang laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran kasnya. Ini namanya laporan pengeluaran dan penerimaan kas. Ya, seperti ini hasilnya. Saldo awal, ada nama akun penerimaan kas. Nah, ini nama akunnya.
Dan nanti di bawah sini, ini ada pengeluaran kasnya. Seperti ini bentuknya nanti di database-nya, di program. Bab 5, kesimpulan dan saran. Yang terakhir, ada kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan aplikasi sistem laporan penerimaan dan pengeluaran kas pada Pacific Hotel di Bandar Lampung, yang dapat membantu karyawan dalam mengolah data dan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Aplikasi sistem laporan penerimaan dan pengeluaran kas dapat memudahkan dalam pembuatan laporan data penerimaan kas dan pengeluaran kas. Saran, aplikasi sistem laporan penerimaan dan pengeluaran kas pada Pacific Hotel di Bandar Lampung ini dapat mengimplementasikan program untuk memudahkan pekerjaan, membantu dan pengolahan data dan penyajian laporan. Pada penerapan aplikasi ini, sebaiknya pihak instansi mengadakan pelatihan pada bagian tertentu untuk dapat mengoperasikan aplikasi sistem laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Sekian penjelasan tugas akhir dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.